Assalamualaikum. Halo, apa kabar semuanya? Selamat bertemu kembali dalam video pembelajaran yang membahas tentang pemrograman berorientasi objek. Masih bersama dengan saya, Syaharullah Disa. Dalam video kita kali ini, kita akan membahas tentang operator dalam pemrograman berorientasi objek. Operator dalam pemrograman itu digunakan untuk melakukan operasi tertentu, misalnya operasi penjumlahan, operasi pengurangan, operasi pembagian, dan jenis-jenis operasi yang lainnya. Misalnya, jika kita ingin menjumlahkan nilai dari variabel X dan Y, maka kita bisa menggunakan operator penjumlahan dengan rumus X ditambah Y. Atau jenis operasi lainnya, misalnya kalau variabel X dan Y ingin kita kurangkan, maka kita bisa menggunakan operator penjumlahan dengan menggunakan rumus X dikurang dengan Y. Demikian juga dengan jenis operator lainnya. Kita lihat dulu ya jenis operator yang ada di dalam pemrograman Java. Yang pertama adalah operator aritmatika. Operator aritmatika itu adalah operator yang berhubungan dengan proses misalnya penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, mencari sisa hasil bagi. Sedangkan operator penugasan itu adalah operator yang berfungsi untuk menugaskan atau mengisi nilai dalam satu variabel. Contohnya misalnya sama dengan, kemudian tambah sama dengan, berarti kita menugaskan atau mengisi nilai dalam satu variabel dengan menjumlahkan variabel itu sendiri dengan nilai atau variabel lain. Kemudian operator pembanding. Operator pembanding itu seperti lebih kecil, lebih besar, dan lain ya, masih banyak lagi. Lalu operator logika, ada operator AND, ada operator OR, dan ada operator NOT. Jadi operator logika itu ada 3 macam. Kemudian ada operator bitwise dan ada operator ternary. Operator ternary itu adalah simbolnya adalah tanda tanya dan biasanya dipisahkan pilihan jawabannya dengan titik 2. Kita lihat main map dari jenis-jenis atau macam-macam operator tadi beserta jenis operator yang termasuk di dalam jenis operator tersebut. Misalnya tadi operator aritmatika berarti ada penjumlahan itu kita pakai simbol tanda tambah, pengurangan kita pakai simbol tanda kurang, dan lain-lain. Kalau operator pembanding sama dengan itu kita menggunakan simbol ini sama dengan 2 kali, lalu lebih besar, lebih kecil, dan jenis-jenis yang lainnya. Kemudian tadi ada operator logika, kita pakai simbol tanda dan 2 kali untuk menyatakan AND. Kemudian OR itu adalah tanda garis 2 kali, dan NOT itu adalah tanda seru. Nanti kita lihat lagi ya contoh lebih konkretnya bagaimana mengimplementasikan setiap jenis operator ini dalam contoh program. Langsung aja ya kita praktek. Yang pertama adalah kita membuat program dengan menggunakan operator aritmatika. Nah, karena bilangan atau nilai yang akan kita proses itu adalah akan kita input dari keyboard, maka kita akan menggunakan fungsi class scanner untuk menginputnya. Sehingga untuk bisa memfungsikan fungsi class scanner ini untuk membuat variabel referensi objek, maka kita harus mengimport ya. Jadi ini harus kita import di atas nama kelas kita. Jadi import java util scanner. Di video-video sebelumnya juga saya sudah menjelaskan bahwa ada beberapa kelas input atau fungsi kelas input yang biasa kita gunakan selain scanner. Ada juga buffer reader, kemudian ada juga console ya, gitu. Nah, ini setelah membuat kelasnya, kemudian mainnya sudah kita buat, kita deklarasikan 3 variabel, yaitu variabel angka 1, angka 2, dan variabel hasil. Tiga-tiganya bertipe integer. Kalau mau dikelompokkan menjadi 1 kali juga boleh, jadi int
nanti dipisahkan dengan koma saja, angka 1, koma, angka 2, koma hasil, baru titik koma. Jadi kita tinggal satu kali saja membuatnya, jadi yang di bawah ini kita lagi. Kalau dipisah juga boleh seperti ini. Nah, seperti tadi kita buat variabel referensi objek. Di sini nama variabel referensi objeknya adalah keyboard. Sebetulnya nama referensi objek ini bebas, boleh kita menggunakan nama apa saja. Misalnya kita pakai variabel referensi objeknya adalah huruf A, juga boleh. Jadi scanner A sama dengan, ingat fungsi new selalu digunakan untuk membentuk objek dari satu kelas, lalu kemudian scanner dan sistem ini kembali menggunakan fungsinya. Nah, sekarang kita langsung aja ya menginputnya. Yang pertama, input angka 1 berarti kita cetak dengan menggunakan print. Kenapa bukan print lain? Karena nanti kursornya akan berada di belakang titik 2 ini, belum membentuk baris baru, tapi masih di baris yang sama untuk kita input bilangan atau angka yang akan dilakukan operasi aritmetika. Nah, sekarang menginputnya pakai ini, variabelnya tadi, variabel angka 1 sama dengan kita pakai variabel referensi keyboard yang sudah dibuat di atas tadi, kemudian titik next in. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan juga ini fungsi next in. Fungsi next in itu adalah fungsi input yang ada di dalam kelas scanner, dan karena tipe data angka 1 ini adalah integer int, maka kita pakai next int. Kalau seandainya variabel angka 1 ini tipenya adalah double, maka Anda harus menggunakan next double. Kan seperti itu. Tapi kalau dia tipe datanya adalah string, maka Anda harus menggunakan next line, bukan next string tapi next line. Yang pertama, kemudian kita input lagi data yang kedua, cetakan keterangannya adalah print angka input angka 2. Masih menggunakan fungsi print sama dengan yang di atas, karena kursornya belum membentuk baris baru, masih menunggu di belakangnya titik 2 untuk kita input data atau nilai untuk angka 2. Nah, ini fungsi yang menginputnya sama ya. Angka 2 sama dengan keyboard titik next int, karena angka 2 juga masih bertipe int. Nah, sekarang kita lihat operator aritmetika yang digunakan adalah operator penjumlahan, berarti hasil sama dengan variabel hasil ini sama dengan angka 1 ditambah dengan angka 2. Ya, gitu. Karena kita menggunakan operator penjumlahan. Nanti tinggal dicetak hasilnya, sistem titik out titik print line, keterangannya adalah hasil, lalu kita gunakan tanda tambah hasil untuk mengambil hasil nilai dari variabel hasil ini tadi. Nah, tinggal ini diulang-ulang aja ke bawah. Kalau mau ditambahkan codingnya untuk operasi pengurangan, berarti ini tinggal di copy saja ke bawah, nanti tambahnya diganti dengan simbol kurang. Jadi kalau mau membuat operasi pengurangan berarti kita gunakan pengurangan. Kalau mau operasi perkalian berarti kita gunakan tanda bintang, ya, tanda bintang. Kalau mau gunakan operasi pembagian berarti kita gunakan garis miring. Jika yang dicari adalah sisa hasil baginya, maka kita gunakan simbol persen, ya, simbol persen. Nah, ini semua termasuk dalam operator aritmetika. Ini, jadi rumusnya akan sama, yang berubah hanya simbol operator aritmetika saja. Oke, seperti itu. Nah, kalau ditanyakan berapa hasil yang muncul nanti di belakang, ya kita belum tahu, tergantung berapa nilai di angka 1 yang nanti akan Anda input dan berapa nilai di angka 2 yang akan Anda input. Karena di sini angka 1 dan angka 2 nilainya bukan dalam bentuk konstanta, tetapi nilainya akan diinput dari keyboard setelah programnya nanti kita run. Oke, itu yang pertama, yang contoh program dengan menggunakan operator aritmetika, yang di sini dicontohkan dengan operator penjumlahan. Selanjutnya adalah kita lihat lagi contoh praktik program dengan menggunakan operator penugasan. Operator penugasan itu tadi ada sama dengan, ya, ada tambah sama dengan, kemudian ada kurang sama dengan, ada juga kali sama dengan atau bintang sama dengan, ada juga bagi sama dengan, dan seterusnya. Tinggal diikuti aja di situ nantinya. Nah, maknanya apa? Nanti kita lihat di sini. Sama dengan tadi, kita buat dulu operator penugasan. Ini nama kelasnya, kemudian buat fungsi mainnya. Sekarang saya buat dua variabel, yaitu variabel integer A dan variabel integer B.
Nah, kemudian kita mengisi nilainya, ini kita isi langsung saja, tidak seperti contoh di operator aritmetika, nilai dari variabelnya akan kita input dari keyboard. Kalau mau diinput dari keyboard berarti harus diimpor lagi di atasnya, impor Java util .scanner, baru setelah itu kita buat lagi variabel referensi objek dari fungsi kelas scanner. Jadi nanti akan scanner, kemudian apa nama variabel referensinya, misalnya A, lalu sama dengan new, lalu scanner dalam kurung sistem in. Itu kalau Anda mau menginputnya dengan menggunakan keyboard. Kalau ini kan langsung diisi, ditugaskan masuk ke sini. Jadi langsung ditentukan A-nya sama dengan 5, B-nya sama dengan 10. Kalau yang contoh program operator tadi, kita mundur dulu lah ke sini. Nah, ini tidak, angka 1 dan angka 2 nilainya belum ditentukan, baru mau diinput dari keyboard. Jadi bedanya ini nilainya adalah berupa nilai variabel. Kalau yang di sini nilainya sudah konstan, yaitu A sama dengan 5 dan B sama dengan 10. Nah, sekarang kita lihat penambahan, berarti B tambah sama dengan A. Ini artinya apa? Berarti kita akan menjumlahkan nilai variabel B dan nilai variabel A, dan hasil penjumlahannya disimpan di dalam variabel B, disimpan di sini. Sehingga tadi karena 5A dan 10B, maka dia akan menjadi 10 tambah 5, 15, dan 15 disimpan di variabel B. Sehingga sekarang variabel B nilainya berubah menjadi 15, jadi bukan 10 lagi. Kalau dicetak, hasilnya print line di sini penambahan plus B, jadi di sini dicetak plus B-nya, maka hasil di layar nanti kalimatnya adalah penambahan titik 2 15. Jadi yang dicetak 15 karena 10 ini sudah berganti di sini di operasi. Nah, sama halnya dengan pengurangan ya. Misalnya B kurang sama dengan A, berarti kita akan mengurangkan nilai dalam variabel B dengan nilai A, dan hasil pengurangannya disimpan di variabel B. Sehingga kalau tadi nilai variabel B tadinya sudah berubah menjadi 15, maka jika dikurangi dengan 5, maka hasilnya B-nya sama dengan 10. Ya, karena 15 dikurang 5. Nah, dicetak lagi sama di sini tadi pengurangan 2 plus B itu berarti mengambil nilai dari variabel. Hasilnya adalah 5. Nah, demikian sebagai yang lainnya ya. Kalau misalnya Anda mau menggunakan operator penugasan, misalnya B lalu bintang sama dengan A, berarti kita akan mengalihkan nilai dalam variabel B dengan variabel A, dan hasil perkaliannya akan kita simpan ke variabel B. Misalnya akan seperti itu. Dan seterusnya, tinggal dilihat tadi main map-nya mana saja yang termasuk dalam operator penugasan, dan prosesnya akan hampir mirip, yang berubah hanya operatornya saja. Oke, sekira itu contoh program untuk operator penugasan. Kita lanjut lagi. Nah, sekarang untuk praktik program dengan operator pembanding. Ya, sama tadi kita buat dulu nama kelasnya, kemudian fungsi main-nya. Nah, sekarang kita tentukan di sini variabel nilai A integer, langsung ditugaskan nilainya ya dengan lib 12. Kemudian integer nilai B sama dengan 4. Nah, kemudian variabel hasil itu tipe datanya adalah boolean. Ingat kembali video sebelumnya tentang cara membuat variabel ya. Ada variabel yang dideklarasikan dengan nilai kosong, berarti belum ada sama dengan 12-nya. Kalau ini adalah kita mendeklarasikan variabel dengan mengisi nilai ke dalam variabel itu juga boleh, karena berarti ada konstanta nilai untuk variabel nilai A. Nah, sekarang kita buat operator pembandingnya. Apakah A lebih besar dari B? Berarti hasil sama dengan nilai A lebih besar dari nilai B. Maka jika dicetak sistem out print lain, dicetak nilai dalam variabel hasil berdasarkan perbandingan ini, maka hasilnya adalah true. Kenapa? Karena nilai A tadi nilainya adalah 12 dan nilai B nilainya adalah 4. Berarti 12 lebih besar dari 4 itu adalah benar, berarti variabel hasil isinya atau nilainya adalah true. Ingat, variabel hasil ini bertipe boolean, berarti nilainya hanya boleh true atau false. Nah, kita lihat contoh yang kedua ya. Apakah A lebih kecil dari B? Berarti di sini dia menggunakan operator lebih kecil. Hasil sama dengan nilai A lebih kecil dari nilai B. Nilai A
adalah 12, sedangkan nilai B adalah 4. Berarti ini nilainya adalah false. Jadi nilai hasil adalah false. Kenapa? Karena 12 lebih kecil dari 4 itu adalah salah. Ya, kalau dicetak print line hasil, maka yang muncul adalah false karena variabel hasil di sini nilainya adalah false. Nah, ini contoh dua operator pembanding. Nanti tinggal dilanjutkan lagi dengan operator pembanding yang lainnya, misalnya lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan, dan operator pembanding yang lainnya. Next, selanjutnya adalah praktik program dengan menggunakan operator logika. Ingat, operator logika itu ada AND, berarti pakai simbol dan dua kali nih. Ini simbol dan, ini AND. Ada OR, kemudian ada juga NOT ya. Kalau mau digunakan NOT-nya juga boleh. Nah, sekarang kita lihat ada dua variabel dibuat di sini, yaitu variabel A dengan tipe boolean, variabel B dengan tipe boolean. Langsung diisi nilainya ya, yaitu variabel A nilainya adalah true dan variabel B nilainya adalah false. Ingat, kata true meskipun ini adalah bersifat kumpulan karakter, tetapi ini bukan string ya, karena ini adalah boolean, true dan false. Kemudian variabel C juga bertipe boolean. Nah, sekarang kita lihat operator dan atau konjungsinya. C sama dengan A dan B, di mana A adalah true, sini A adalah true di atas, dan B adalah false. Jadi A true, B false. Kalau kita menggunakan operator dan itu nanti ekspresinya, kondisinya ini benar kalau A dan B-nya adalah benar. Tapi karena A-nya true, sedangkan B-nya adalah false, jadi satu true dan satu false, lalu Anda gabungkan dengan menggunakan AND, berarti hasilnya adalah false. Sehingga sistem out print lain, true dan false, kalau di print nilainya C, hasilnya adalah false. Ini dia. Ya, hasilnya adalah false. Kemudian disjungsi atau operator atau, ini A atau B, atau salah satu dari dua ekspresi variabel ini bernilai true, maka dia juga hasilnya sudah true. Nah, tadi di atas A-nya adalah true dan B-nya adalah false. Ini dari sini B-nya adalah false. Satu true yaitu A dan satunya adalah lagi false yaitu B. Tapi karena kita menggunakan atau itu berarti salah satunya aja yang true sudah ekspresinya bernilai true. Maka hasilnya ini jika dicetak di sini plus C, hasilnya adalah true. Jadi ini dia, hasilnya adalah true. Nah, kemudian negasi atau bukan itu mengingkari, berarti sistem out print lain negasi true dari A. Jadi karena A-nya ini adalah true, maka negasinya adalah false. Ya, ini negasi dari A atau lawan atau bukan dari A berarti false. Karena A-nya adalah true, maka bukan true adalah false. Nah, ini dia cara kerja. Yang penting dipahami dalam operator logika bahwa AND itu akan bernilai true atau konjungsi itu akan bernilai true apabila semua ekspresi variabel yang digabungkan tadi itu bernilai true. Kalau salah satunya saja yang true atau dua-duanya malah false, itu hasilnya adalah false. Kalau disjungsi atau variabel atau, jika salah satu dari dua variabel atau lebih itu bernilai true, maka hasilnya sudah true. Jadi salah satu. Jadi hasilnya akan jadi false apabila semua kondisi bernilai false. Nah, seperti itu. Ya, sekian dulu ya video kita kali ini yang membahas tentang operator dalam pemrograman Java. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan lewat kolom komentar dalam video ini. Dan seperti biasa, jika video ini bermanfaat, maka silahkan di-share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.